Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau biasa yang kita sebut sebagai ERD. Oke, ERD merupakan model atau rancangan untuk membuat sebuah database di mana dibuat agar lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Oke, berikut adalah simbol-simbol dalam ERD. Secara garis besar ada entitas, ada relationship, ada atribut, serta ada link yang menghubungkan antara entitas. Oke, dalam komponen ER diagram, entitas yaitu merupakan suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik. Dan kumpulan entitas yang sejenis disebut dengan entitas set. Sedangkan untuk relationship yaitu merupakan hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Sedangkan untuk atribut merupakan kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Oke. Ada indikator tipe terbagi menjadi dua, yaitu indikator tipe associative object, dan yang kedua yaitu indikator tipe supertype. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai entitas set terlebih dahulu. Entitas set terbagi atas dua, yaitu strong entitas serta weak entitas. Strong entitas atau entitas kuat itu entitas set yang satu atau lebih atributnya, di mana digunakan entitas set lain sebagai key, digambarkan dengan 4 persegi panjang. Kemudian yang kedua yaitu weak entitas, di mana entitas set yang bergantung terhadap strong entitas set, digambarkan dengan 4 persegi panjang bertumpuk. Oke, jika digambarkan akan seperti ini. Untuk entitas pegawai, ini merupakan strong entitas, sedangkan untuk tanggungan merupakan weak entitas. Nah, mengapa tanggungan di sini dikatakan sebagai weak entitas? Karena entitas tanggungan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya entitas pegawai. Sedangkan entitas pegawai tetap akan berdiri sendiri walaupun tidak mempunyai entitas tanggungan. Contohnya kalau di dalam sebuah perusahaan ada pegawai, ya pegawai memiliki tanggungan. Nah, jikalau pegawainya ini keluar, maka secara otomatis ya tanggungan pun akan terhapus. Nah, begitu sebaliknya. Tanggungan, nah jika pegawai tidak memiliki tanggungan, tetapi pegawai tetap bekerja pada sebuah perusahaan, hanya tabel atau entitas tanggungan saja yang akan terhapus. Ya, nah ini entitas pegawai tidak akan terhapus selama pegawai tersebut masih bekerja di sebuah perusahaan. Jadi jelas ya untuk yang weak entitas dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi untuk yang strong entitas dia bisa berdiri sendiri tanpa adanya entitas yang lain. Oke. Kemudian ada jenis-jenis atribut, ada key, ada atribut simple, ada atribut multi-value. Nah, untuk key, atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik. Seperti kalau misalkan di sini ada entitas pegawai, di sini ada atribut tanggal lahir, ada gelar, ada NIP, dan nama. Nah, untuk NIP ini bisa kita jadikan sebagai key karena dia bisa membedakan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Mengapa tidak nama? Nah, kalau nama kemungkinan ada yang sama namanya, makanya tidak bisa kita jadikan sebagai kunci. Kunci itu harus unik, ya, harus berbeda dari yang lain. Kemudian ada atribut simple, atribut yang bernilai tunggal. Contohnya tanggal lahir. Nah, tanggal lahir dan nama ini merupakan atribut simple. Kemudian untuk atribut multi-value merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity-nya. Nah, contohnya di sini adalah gelar. Di sini ada gelar, misalkan ada gelar depan, ya ada gelar di belakang nama, ya ada misalkan ada Skom, Mkom. Nah, itu kan berarti kan bisa disebut sebagai atribut multi-value. Jadi punya nilai lebih dari satu.
Kemudian jenis atribut lanjutan, yaitu selanjutnya itu atribut komposit, di mana suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contohnya adalah atribut nama pegawai yang terdiri dari nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, itu disebut sebagai atribut komposit. Jadi, atribut ini memiliki atribut-atribut lagi yang lebih kecil, tapi tetap bergantung kepada atribut nama ini. Kemudian ada atribut derivatif, itu suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lainnya. Nah, contohnya di sini ada atribut umur. Atribut umur ini kita dapat dari mana? Dari atribut tanggal lahir. Ya, jika kalau misalkan tanggal lahir tidak ada, maka kita tidak bisa membuat atribut umur ini. Ya, atribut umur merupakan hasil kalkulasi antara tanggal lahir dan tanggal hari ini. Jadi misalkan umurnya 42 tahun, 5 hari. Nah, kita dapat dari mana? Dari tanggal lahir serta tanggal hari ini. Kemudian mapping cardinality, ya. Banyaknya entitas yang bersesuaian dengan entitas yang lain melalui sebuah relationship. Ada jenis-jenis mapping, ada 3. Ada one-to-one, many-to-one, atau one-to-many. Serta yang ketiga itu many-to-many. Representasi dari entity set itu di mana entity set dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel dan nama yang unik, di mana setiap tabel terdiri dari sejumlah kolom, di mana masing-masing kolom juga diberi nama yang unik pula. Oke, rumus mapping kardinalitas yaitu ada 4. Yang pertama harus dibaca 2 arah, dimulai dengan 1, ya, dengan one. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membandingkan hasil yang didapat masing-masing arah. Kemudian yang terakhir itu kita menentukan rasio tertinggi di mana adalah M atau many. Nah, contohnya di sini ada sebuah entitas ya. Oke, dosen mengajar mata kuliah. Oke, dari dosen mengajar mata kuliah ini kalau dilihat dari langkah pertama itu harus bisa dibaca 2 arah. Maka satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Kemudian kalau kita dari entitas mata kuliah, ya, satu mata kuliah dapat diajar oleh satu dosen. Nah, untuk satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah jika kita buat rumusnya menjadi one to many. Sedangkan untuk satu mata kuliah dapat diajar oleh dosen, maka menjadi perbandingan itu menjadi one to one. Nah, dari one to many dan setelah one to one, kemudian kita bandingkan hasilnya jadi masing-masing arah, yaitu misalkan one ya menjadi one to many, artinya satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Oke, kemudian kita akan masuk ke participation constraint, di mana menjelaskan apakah keberadaan satu entitas itu tergantung pada hubungannya dengan entitas lainnya. Terdapat 2 macam participation constraint, yaitu yang pertama ada total participation constraint, di mana keberadaan suatu entitas itu tergantung pada hubungannya dengan entitas lain. Ya, kalau di dalam diagram ERD digambarkan 2 garis penghubung antara entitas dan relationship. Kemudian yang kedua, partial participation, yaitu keberadaan suatu entitas tidak bergantung pada hubungannya dengan entitas lain, di mana dalam digambarkan, ya dalam IAD ini digambarkan dengan 1 garis penghubung. Oke, nah ini contohnya dari participation constraint. Yang pertama total participation, di mana sini ada banyak pegawai, ya, mempunyai banyak bagian. Nah, di sini masing-masing entitas ini saling bergantungan ya. Jadi kalau misalkan kita membuat dalam sebuah tabel, nah dalam tabel pegawai itu ditetapkan pegawai tersebut masuk ke dalam bagian apa atau ke dalam divisi apa. Nah, begitu juga sebaliknya. Di dalam setiap bagian pasti ada pegawai. Jadi di sini saling bergantungan ya, saling berelasi gitu, saling ada ketergantungan. Jadi kalau misalkan ada bagian ada pegawai yang masuk, otomatis dia akan masuk ke dalam divisi tertentu ya, dalam setiap bagian atau dalam setiap divisi pasti akan ada pegawai. Nah, ini artinya total participation. Nah, kalau untuk partial participation ya,
Di sini ada pegawai, ya banyak pegawai ya bekerja dalam satu proyek. Nah, kemudian proyek ya, satu proyek dikerjakan oleh banyak pegawai. Nah, eh, proyeknya di sini berarti kan kalau misalkan ada proyek, maka ada pegawai yang mengerjakan. Kalau tidak ada proyek, ya, tidak ada proyek, maka tetap akan ada pegawai. Artinya ada pegawai yang tidak mendapatkan proyek. Nah, artinya di sini proyek itu tidak apa namanya, pegawai itu pasti ada tidak bergantung secara penuh gitu ya. Ada proyek yang mungkin memang tidak dikerjakan oleh para karyawan. Tapi kalau misalnya setiap ada proyek pasti dikerjakan oleh pegawai. Kalau tidak ada proyek berarti tidak tidak ada karyawan yang mengerjakan proyek, berarti, tapi tetap akan ada karyawan atau pegawai. Ya, pegawai itu pasti artinya selalu ada gitu. Tapi kalau proyek tidak selalu ada. Oke, kemudian indikator type asosiatif objek berfungsi sebagai suatu objek dan suatu relationship sebuah relationship. Di sini misal ya, di sini ada siswa mendaftar kursus. Nah, dari mendaftar ini ya, dari relasi mendaftar ini berubah menjadi entitas sendiri ya, menjadi entitas pendaftaran. Misalkan siswa melakukan pendaftaran ya pada sebuah kursus. Nah, nanti di pendaftaran ini di sini dia akan ada atribut-atribut baru lagi, misalkan ada nomor pendaftaran dan segala macam. Nah, di sini berarti uh, tipe indikator adalah tipe asosiatif ya, di mana relasinya relasinya berubah menjadi entitas baru. Kemudian indikator tipe lanjutan ya, ada tipe supertype ya, indikator tipe supertype di mana terdiri dari suatu objek dan satu subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan satu relationship yang tidak bernama. Nah, di sini misalkan ada entitas pegawai. Nah, entitas pegawai ini uh, akan mempunyai apa ya? Enakan lagi gitu, cabang ya, di mana akan terbagi menjadi pegawai honorer dan pegawai tetap. Nah, di sini tidak ada relasi karena apa? Karena pegawai ini mempunyai apa namanya? Terbagi menjadi dua. Nah, dilambangkan apa sih simbolnya? Nah, di sini ada perbedaannya di sini ya. Artinya entitas pegawai ya mempunyai entitas baru yaitu pegawai honorer dan pegawai tetap. Nah, di sini ada simbolnya seperti ini, ada garis lagi nih mengumpulkan. Nah, ini di sini berarti bisa disebut sebagai indikator tipe supertype. Berbeda dengan ini ya. Kalau ini berarti relasi berubah menjadi entitas. Nah, kalau di sini entitas mempunyai cabang atau bisa terbagi lagi menjadi beberapa entitas baru. Oke, tahapan pembuatan IRD. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kemudian, tentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, identifikasikan dan tetapkan seluruh himpunan relasi antar himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, tentukan derajat atau kardinalitas relasi. Yang kelima, yaitu lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci. Nah, sekarang kita akan masuk ke LRS atau Logical Record Structure. Nah, LRS di sini itu merepresentasikan dari struktur record-record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Ya, di mana menentukan kardinalitas, jumlah tabel, serta foreign key-nya. Nah, kalau dilihat dari sini, ya, dari ERD, satu supir hanya bisa mengemudikan satu taksi kalau relasinya one to one ya. Dan satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir. Nggak ada namanya satu taksi dikemudikan. Bisa sih kalau misalkan mungkin berganti shift ya. Nah, dari gambar ini menunjukkan relasi kalau dikemudikan oleh satu supir mengemudikan satu taksi hanya bisa dikemudikan oleh satu supir. Nah,
Relasi one-to-one akan membentuk dua tabel. Berarti ada tabel supir serta tabel taksi. Nah, kalau untuk tabel supir nanti akan ada field-fieldnya, yaitu misalkan kita bisa menentukan nomor supir. Nomor supir itu bisa dijadikan sebagai primary key, kemudian ada nama supirnya, ya ada alamat. Sedangkan untuk tabel taksi, nomor taksi itu bisa kita jadikan sebagai primary key. Nah, nomor polisi, ya merek serta tipe. Nah, supir ini adalah merupakan tabel ya kalau kita menggunakan dalam LRS. Nah, tapi kalau nomor supir, nama alamat kalau kita gambarkan dalam IRD itu adalah atribut-atributnya. Nah, dari yang tadi ya, kalau kita buat LRS maka akan seperti ini. Maka di sini akan ada tabel supir ya, di mana atribut-atributnya atau field-fieldnya adalah nomor supir, nama, dan alamat. Kemudian di sini ada untuk yang taksi, ya. Taksi, primary key-nya adalah nomor taksi, nomor polisi, merek, tipe. Nah, mengapa di sini ada nomor supir? Nomor supir artinya setiap taksi, ya, nanti akan ada nomor ada berhubungan dengan nomor supir. Nah, di sini yang garis bawah ini adalah primary key untuk tabel supir, sedangkan nomor taksi adalah primary key untuk tabel taksi. Nah, jika ya, jika nomor supir ini berada di tabel taksi, maka dia otomatis akan menjadi foreign key atau kunci tamu. Ya, bukan lagi menjadi primary key, tapi akan menjadi foreign key. Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Nah, di sini ada tabel taksi ya. Tabel taksi, nomor polisi, merek serta tipe. Nah, di sini nomor taksi juga menjadi primary key bagi tabel taksi. Nomor supir, nama alamat juga menjadi primary key ya. Untuk nomor supirnya menjadi primary key dari tabel supir. Nah, pada tabel supir ini ya, dia akan memiliki foreign key ya yang diambil dari tabel taksi ya, di mana nomor taksi yang tadi yang di sini menjadi primary key, jika dia berada di tabel supir maka dia otomatis akan menjadi kunci tamu atau foreign key. Kemudian kalau untuk yang one to many ya, di sini kalau kita baca ya, di sini bentuknya satu dosen satu dosen bisa membimbing banyak kelas, dan satu kelas hanya dibimbing oleh satu dosen. Ya, relasi one to many akan membentuk dua tabel di mana nanti akan ada tabel dosen serta tabel kelas. Ya, di sini kita tentukan untuk tabel dosen ada NIP dosen, nama dan alamat. Sedangkan untuk tabel kelas ada kelas, jurusan, semester, dan jumlah mahasiswa. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, di sini adalah tabel dosen, ya, ada NIP dosen, nama dan alamat, di mana NIP ini bisa kita jadikan primary key, sedangkan untuk kelas, ya, kelas ini nanti kode kelasnya bisa kita jadikan sebagai primary key, jurusan, semester, jumlah mahasiswa. Nah, NIP ini adalah NIP dari tabel dosen, ya, di mana di sini menjadi primary key, sedangkan pada tabel kelas ini menjadi foreign key. Oke, many to many, ya. Di sini ada, ya, jadi kalau dalam bentuk many to many, di mana satu mahasiswa, ya, satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Ya. Maka relasi many to many akan membentuk tiga tabel, yaitu tabel mahasiswa, ya, tabel mata kuliah, serta akan ada tabel baru, ya, yaitu tabel nilai, di mana tabel mahasiswa nanti atributnya atau fieldnya ya terdiri dari NIM, nama dan alamat, di mana NIM ini adalah menjadi primary key, sedangkan untuk mata kuliah, kode mata kuliah itu menjadi primary key,
field lainnya adalah nama mata kuliah serta SKS. Sedangkan untuk tabel nilai, nah karena dia tabel nilai ini kita peroleh dari ada karena adanya relasi antara mahasiswa dan mata kuliah, maka ya nanti dia akan menarik data dari tabel mahasiswa itu berarti NIM ya dia akan mempunyai dua foreign key yaitu field name serta kode mata kuliah. Oke, jika digambarkan akan seperti ini ya. Tadi kita ada satu mahasiswa bisa belajar banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa dipelajari oleh banyak mahasiswa. Nah, nanti di sini akan ada nih berarti bentuk baru apa namanya? Sebuah tabel baru ya, di mana tabel baru ini terbentuk karena adanya tabel mahasiswa serta mata kuliah. Maka dari itu NIM dan kode mata kuliah di tabel nilai adalah Forensky. Oke, kemudian tugas yang harus kalian lakukan ya, kalian menganalisa kasus perpustakaan smart, di mana kalian membuat IRD serta LRS ya. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan IRD dan LRS yaitu kalian harus menentukan entitas terlebih dahulu, kemudian tentukan relationship antar entitasnya, kemudian menggambarkan IRD sementara, yang keempat mengisi kardinalitas, yang kelima menentukan kunci utama, yang keenam menggambarkan IRD berdasarkan kunci, ya. Kemudian ketujuh tentukan atribut-atributnya, kedelapan transformasi IRD menjadi LRS, kemudian yang kesembilan adalah menggambar LRS-nya. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada yang mau tanyakan, silakan diskusi di grup WhatsApp-nya. Demikian penjelasan dari Ibu. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua.